Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anakku, masih tetap semangat ya, dan selalu sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, masih di Animatik Channel. Ayo berkenalan dengan matematika. Tak kenal maka tak sayang, di Animatik kenal matematik. Ya anak-anakku, pada kali ini ialah masih fungsi kuadrat ya, pada materi yang kedua yaitu grafik fungsi ya, pada bagian yang kedua pula yaitu tentang posisi grafik terhadap sumbu Y. Oke, tujuan dari video kali ini ialah nanti diharapkan kalian dapat menentukan posisi grafik terhadap sumbu Y yang ditentukan oleh nilai B. Kemudian tujuan yang kedua ialah diharapkan kalian dapat menentukan posisi grafik terhadap sumbu Y yang ditentukan oleh nilai C-nya. Oke, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum kita ke materi posisi terhadap sumbu Y, Ibu ulas kembali ya kesimpulan kemarin bahwa posisi grafik terhadap sumbu X itu adalah jika A-nya lebih besar dari 0, maka gambar parabolanya adalah menghadap ke atas. Kemudian untuk nilai A-nya lebih kecil dari 0 atau bernilai negatif, gambar parabolanya menghadap ke bawah. Kemudian untuk nilai diskriminan ya, masih terhadap sumbu X, maka jika D-nya lebih besar dari 0, grafiknya adalah memotong sumbu X di 2 titik. Lanjut, jika D-nya sama dengan 0, maka gambar grafik parabolanya adalah menyinggung sumbu X di 1 titik. Dan yang terakhir kemarin bahwa D-nya lebih kecil dari 0 atau bernilai negatif, maka grafiknya ialah tidak mengenai sumbu X. Oke, itu penjelasan singkat pada video kemarin. Sekarang kita mau membahas grafik fungsi kuadrat bagian yang kedua, yaitu posisi grafik terhadap sumbu Y. Pada poin yang pertama ialah kita melihat posisinya bila ditentukan oleh nilai B. Bagaimana posisinya? Coba perhatikan keterangan berikut. Jika B sama tandanya dengan A, maka titik balik grafik berada di kiri sumbu Y. Ya, coba perhatikan gambar berikut. Di sini jika B-nya positif, A-nya positif, ya, si B dan A ini memiliki tanda yang sama, maka gambar grafiknya itu berada di sebelah kiri. Kemudian jika B-nya negatif, A-nya negatif. Ya, mereka memiliki tanda yang sama juga. Ya, karena A-nya negatif, maka grafiknya terbuka ke bawah. Tapi posisinya terhadap sumbu Y berada di sebelah kiri karena B dan A memiliki tanda yang sama. Kemudian yang kedua, jika B berbeda tanda dengan A, maka titik balik grafik berada di kanan sumbu Y. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambarnya ya. Di sini B-nya negatif, A-nya positif. Nah, B dan A tandanya berbeda, maka otomatis grafiknya berada di kanan sumbu Y. Coba dilihat di kanan sumbu Y, karena A-nya positif maka parabola terbuka ke atas. Kemudian jika B-nya positif, A-nya negatif. Ini juga sama ya, tandanya berbeda, maka grafiknya berada di sebelah kanan juga. Hanya saja karena A-nya negatif, maka grafik terbuka ke bawah. Oke, selanjutnya
Jika B-nya sama dengan 0, maka titik balik grafik berada di sumbu Y. Berarti ada di sumbu Y ya. Perhatikan contoh gambar. B sama dengan 0, A positif. Ya, karena A-nya positif maka parabola terbuka ke atas. B-nya sama dengan 0, maka titik baliknya ada di sumbu Y. Berikut gambarnya ya, terlihat titik baliknya itu ada di garis Y atau di sumbu Y. Kemudian gambar yang kedua, jika B-nya sama dengan 0 tapi A-nya negatif, ya karena A-nya negatif berarti parabolanya terbuka ke bawah dan gambarnya adalah seperti berikut. Ya, titik baliknya terlihat ada di sumbu Y. Oke, ini adalah posisi grafik yang ditentukan oleh nilai B. Kemudian yang kedua, posisi grafik bila ditentukan oleh nilai C. Yang pertama, jika C lebih besar dari 0 atau bernilai positif, maka grafiknya memotong sumbu Y positif. Kalau Y-nya positif berarti berada di atas sumbu X ya. Nah, inilah gambarnya. C-nya positif, kemudian ada sumbu X, ada sumbu Y ya. Nah, grafiknya ada di atas sumbu X karena nilai Y-nya adalah positif ya. Kemudian jika C-nya kurang dari 0 atau bernilai negatif, maka si grafik memotong sumbu Y negatif ada di bawah sumbu X. Gambarnya adalah sebagai berikut. C negatif ya, maka ada sumbu X, kemudian sumbu Y, grafiknya ada di bawah sumbu, titik potong Y-nya ada di bawah sumbu X karena bernilai negatif. Kemudian yang terakhir, jika C sama dengan 0 melalui titik 0,0, itu adalah titik potongnya. Ya, contoh gambarnya ada sumbu X kemudian sumbu Y, maka parabolanya melalui titik 0,0. Nah, inilah penjelasan tentang posisi grafik terhadap sumbu Y. Untuk lebih jelasnya, di sini diberikan contoh soalnya. Soal yang pertama ialah sebutkan titik potong terhadap sumbu X fungsi fx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 8x ditambah 12 dan posisi grafik terhadap sumbu Y-nya. Ya, kita jawab bersama. Ya, memotong sumbu X itu berarti nilai Y-nya sama dengan 0. Langsung kita tuliskan Y sama dengan 0 dan Y-nya diganti oleh rumus fungsinya, yaitu X pangkat 2 dikurangi 8X ditambah 12 sama dengan 0. Ya, untuk menentukan nilai X-nya kita gunakan cara memfaktorkan. Untuk mencari nilai X-nya, maka persamaan tersebut kita gunakan cara memfaktorkan sehingga persamaannya berubah menjadi X kurangi 2 dikali X kurangi 6. Untuk persamaan yang pertama adalah X kurangi 2 sama dengan 0, maka nilai X yang pertama adalah 2. Kemudian persamaan yang kedua, X kurangi 6 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 6. Sehingga kesimpulannya adalah, jadi titik potong terhadap sumbu X-nya adalah 2,0 dan 6,0. Kemudian bagaimana terhadap sumbu Y-nya? Kita lihat dulu nilai B-nya ya. B-nya negatif, kemudian A-nya positif, maka ini memiliki tanda yang berbeda. Jika tandanya berbeda, maka posisi grafik terhadap sumbu Y adalah
berada di sebelah kanan sumbu Y. Ini contoh soal yang pertama. Kemudian contoh soal selanjutnya yang kedua adalah diketahui persamaan dengan fungsi f(x) sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx tambah c, di mana a-nya itu tidak sama dengan 0. Pertanyaannya, gambarlah sketsa grafik fungsi tersebut jika nilai a-nya lebih besar dari 0, b-nya kurang dari 0, c sama dengan 0, dan d lebih besar dari 0. Kita jawab bersama, berarti di sini nilai a-nya adalah positif. Jika a-nya positif, maka grafiknya terbuka ke atas. Kemudian d-nya positif, maka si grafik memotong sumbu x di 2 titik. Ya, perhatikan ada sumbu x, ada 2 titik. Keterangan selanjutnya, nilai b-nya negatif, maka a dan b itu memiliki tanda yang berbeda, maka posisinya berada di sebelah kanan sumbu y. Karena c-nya sama dengan 0 melalui titik 0,0, maka dibuatlah sumbu y di mana grafik berada di sebelah kanan dan melalui titik 0,0. Oke, lanjut lagi ke soal ketiga. Masih soal yang sama, hanya perbedaannya nilai a-nya kurang dari 0, b-nya kurang dari 0, c-nya juga kurang dari 0, dan d sama dengan 0. Oke, kita tuliskan ya, a-nya itu negatif, maka parabolanya terbuka ke bawah. Kemudian b-nya juga. Kemudian nilai d-nya sama dengan 0, maka menyinggung sumbu x. Ya, grafiknya menyinggung sumbu x di 1 titik. Kemudian nilai b-nya negatif, berarti mereka memiliki tanda yang sama ya, a dan b. Kalau tandanya sama, berada di sebelah kiri sumbu y. Kemudian c-nya negatif, memotong sumbu y negatif. Berarti titik potong grafiknya berada di bawah sumbu x karena negatif. Ya, di sini terlihat grafiknya berada di sebelah kiri. Kemudian titik potong y-nya berada di bawah sumbu x atau berada y negatif. Lanjut lagi ke contoh soal nomor 4. Masih soal yang sama. Di sini hanya nilai A, B, C, dan D-nya yang berbeda. Oke, pertama A-nya positif, maka parabola terbuka ke atas. Kemudian D-nya negatif, maka tidak mengenai sumbu X. Oke, ini di atas sumbu X. B-nya sama dengan 0. Kalau B-nya sama dengan 0, grafiknya ada di sumbu Y. Kemudian C-nya positif, memotong Y positif, berada di atas sumbu Y. Tulislah sumbu Y-nya seperti berikut. Nah, inilah sketsa gambar untuk soal nomor 4. Oke, dari keempat soal ini mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kalian mengenai grafik fungsi kuadrat. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Ibu ucapkan terima kasih sudah belajar dengan baik. Tetap selalu di Animatik Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Akhir kata ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.